Mohon kepada para calon jemaah Husnuzan mungkin ya. husnuzan kepada Allahnya, jangan habis-habis. Tetap saja, malah di sujud kita salat malam itu menjeritlah, ya Allah, aku terima keputusanmu dengan ikhlas demi kebaikan dirimu, dan ini adalah putusan engkau yang aku tidak ketahui di balik hikmah di balik semua ini, tapi hatiku sudah menerimanya. Aku rela untuk menerima keputusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat kaum muslimin dimanapun anda berada, bagi yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat yang makin hari kita makin sulit untuk menghitungnya. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah bagi kita. Sahabat kaum muslimin dimanapun anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan bersama channel Tatas Kurnia Official yang insya Allah kita akan konsen seputar haji insya Allah. Tentunya dengan narasumber yang inti bersama Bapak Kiai Haji Tatas Kurnia. Selamat berjumpa kembali Bapak Haji. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini sahabat kaum muslimin dimanapun anda berada, kita akan mengupas suatu tema yang masih hangat pada kesempatan kali ini, yaitu seputar pasca penangguhan pelaksanaan haji pada tahun 2020 ini. Baik, Pak Kiai, mungkin ada pertanyaan lain ya? Iya. Penangguhan atau pembatalan pada akhirnya tidak jadi haji pada tahun itu, mungkin kalau pada zaman sekarang ini kan masalahnya wabah nih. Ya. Kalau perang Hudaybiyah mungkin ini Hudaybiyah beda nih kasusnya. Politis ya lebih dominan. Ya. Pertanyaannya, apakah pernah terjadi satu musim haji tidak terjadi sama sekali, atau misalkan terjadi dan efeknya negatif karena misalkan ada kesamaan wabah tertentu? Oh iya, betul. Secara sejarah bagaimana? Nah, ini betul Pak Ustadz, ini yang penting, poin ini yang ingin saya tegaskan, bahwa berhentinya haji karena politis sering kali terjadi, dan karena politis yang paling banyak. Kita dari Indonesia karena Belanda dulu ya, tidak memberangkatkan haji atau memboikot untuk tidak menyediakan kapal angkutan haji ke Mekah, ke Jeddah. Nah, sebetulnya dekat dari masa Rasul pun, dekat dari Khulafaur Rasyidin juga pernah terjadi. Bukan dari sejak zaman Rasul karena Hudaybiyah, terjadi terulang karena pengaruh politis itu masa pemerintahan Bani Umayyah ketika dijabat oleh Abdul Malik bin Marwan. Itu berarti dari Muawiyah itu keempat. Ya, jabatan keempat Abdul Malik bin Marwan. Itu terjadi. Abdul Malik bin Marwan itu mendengar karena penguasa Hijaz, Mekah, Madinah pada saat itu oleh Abdullah bin Jubair, ya, yang masa kecilnya bersama Rasul juga, Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair memanfaatkan Mekah, Madinah itu untuk dukungan politik terhadap dirinya, ingin menjadi khalifah. Gitu. Pada saat itu mengaklamasikan, kata Abdullah bin Jubair, oke, aku buka izinkan haji datang ke sini, tapi harus berbaiat kepadaku sebagai khalifah, gitu ya. Itu politis juga. Sampai Abdul Malik bin Marwan padahal terkenal ahli fikih di Syria, ya, di ahli fikih di Damaskus. Abdul Malik bin Marwan itu sampai membuat fatwa. Jadi haji sekarang batal ke Mekah katanya. Haji sudah saja ke Syria, ke Damaskus. Lalu dibangunkanlah masjid di Damaskus. Masih ada masjid lama sampai sekarang di Damaskus itu yang menggunakan kubah sakhro. Jadi seperti sketsa meniru Masjid Haram, ada kubah-kubah sakhro. Ya, supaya mengalihkan masyarakat
supaya tidak datang ke Mekah. Sudahlah, hajinya sekarang pindah saja ke Damaskus katanya. Ini kan politis. Padahal ahli fikih itu, Abdul Malik bin Marwan itu ahli fikih. Lalu Fadl Jannas gitu ya, sampai gemuruh semua kaum muslimin pada saat itu. Gimana ini kata? Kok haji harus ke Syria, ke Damaskus gitu? Kata Abdul Malik bin Marwan yang seorang ahli fikih dan jadi khalifah Bani Umayyah pada waktu itu, enteng saja dia menjawab. Anda melaksanakan haji ke Mekah dengan kepentingan politik harus membaiat kepada orang yang tidak semestinya Anda baiat, tetap aja tidak sah. Kalau tidak sah udah aja hajinya di sini katanya. Sama-sama tidak sah. Sama-sama tidak sah. Tahun itu batal, tidak ada pelaksanaan haji. Batal, tidak ada pelaksanaan haji. Itu jadi politis itu sangat besar pengaruhnya pada umat. Hanya kalau yang semi-semi wabah itu tidak pernah memang dalam sejarah berhenti haji karena wabah, tidak ada. Ada juga yang wabah kolera, yang virus dari India itu hajinya tidak batal, sedang melaksanakan haji maka wabah itu menimpa dan ratusan ribu yang menjadi korban jemaah haji. Nah ini paling yang agak semi-semi yang statusnya sama. Maka kalau sekarang pemerintah baik Saudi atau Indonesia atau negara-negara lain yang semakin bertambah sekarang, India sudah tidak akan mengirimkan, Malaysia pun sudah memutuskan tidak akan mengirimkan, Singapura lebih dulu, Indonesia yang banyak jemaahnya itu sudah tidak akan mengirimkan. Yang harus kita pelajari itu tadi, bagaimana kalau betul-betul wabah itu menimpa pada saat pelaksanaan ibadah haji, yang notabene haji itu ibadah seremonial yang berdekatan, berdempetan, berdesakan. Bagaimana kalau terjadi hal itu? Dapat terbayangkan, dulu hanya ratusan ribu, sekarang 2,5 juta. Betul. Barangkali keputusan pemerintah kita untuk menangguhkan haji pada tahun sekarang ini tepat sekali mungkin dengan kaedah yang mungkin Pak Kiai bisa menerangkan lebih detail lagi. Betul. Daf'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Mungkin betul. Ini bisa menjadi pencerahan juga bagi para calon jemaah haji sehingga makin tenang dan ikhlas ketika haji pun ditangguhkan. Bagaimana Pak Kiai? Betul, banyak sekali sesungguhnya kaidah yang bisa kita pergunakan ya. Seperti yang tadi daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita harus mendahulukan apa yang akan memadaratkan ketimbang kita mengambil masalahnya. Kenapa harus didahulukan? Karena kita dipesankan agama itu harus dijaga. Betul. Jadi hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasal, yang 5 pokok asasi. Yang 5 pokok asasi agama itu harus diindahkan. Jadi supaya tidak terkesan ibadah haji jadi area pembunuhan massal. Ini akan berbahaya intriknya terhadap agama Islam sendiri. Harus dijaga. Apalagi sekarang umpamanya banyak yang fobi terhadap Islam ya, dan sangat gencar untuk mengisukan berbagai kesalahan langkah sedikit saja itu bisa bumerang yang sangat luar biasa. Maka pada prinsipnya kita harus mendahulukan kemaslahatan saja secara umum. Agama tidak melarang sesungguhnya ya seseorang untuk melaksanakan ibadah, tapi perhitungkanlah ibadah itu untuk kemaslahatan. Sebab beban ibadah itu dilaksanakan bukan untuk sampai habis-habisan. Allah itu membebani hanya diukur oleh kemampuan yang dimiliki oleh manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita sudah tidak mampu melakukan itu, Allah juga tidak membebani sesuai di luar kemampuan apa yang dimiliki oleh kita hambanya. Maka Pak Ustadz, jemaah nih ya kalaupun sudah ada persiapan, jangan dianggap tidak bernilai dan jangan disesalkan. Ya kecuali sudah belanja kurma umpamanya untuk 1 tahun takut akhirnya kurmanya usang dan sebagainya, ya sudah sedekahkan saja. Tapi kalau sudah pakaian tidak akan laku setahun ya simpan saja gitu ya. Dan
banyak hal lah. Dan lebih diambil hikmahnya, kita pelajari ilmu manasik sedalam-dalamnya, serius-seriusnya. Kalau kemarin belum paham, karena banyak istilah yang belum bisa dipahami dan tersentak oleh jemaah. Makanya mungkin Pak Kiai ada pertanyaan nih. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan waktu untuk persiapan nih bagi calon jemaah. Kira-kira apa pesan atau trik untuk mengoptimalkan lebih lagi menjelang penangguhan 1 tahun ke depan supaya nanti lebih matang pelaksanaan hajinya? Kira-kira apa saja itu? Terkait dengan itu sesungguhnya banyak yang bisa dilakukan oleh para jemaah, karena banyak hal sekarang ini dalam pandangan kita nih para yang sering membimbing jemaah haji ya. Jadi yang pertama mental. Umumnya jemaah ini datang ke sana itu pemahamannya seperti di Indonesia saja gitu, kebiasaannya gitu dan sebagainya. Maka mental ini yang harus disiapkan, mentalnya harus mental jihad, bukan mental cengeng, bukan mental manja gitu. Karena memang inti haji itu juga jihad. Maka oleh karena itu mau tidak mau pelajaran terbaik bagi kita para jemaah untuk mempersiapkan dan untuk menempa mental sekuatnya berjihad di jalan Allah dalam pelaksanaan ibadah haji. Soal umur, usia dan lain sebagainya kita juga tidak tahu, bahwa yang muda itu bukan jaminan untuk ditangguhkan usianya daripada yang tua. Dan Allah memiliki keajaiban. Boleh jadi yang sekarang, keluhannya saya sudah renta, jalan saya juga sudah begini, bagaimanalah saya kalau di tahun ke depan kan, mendingan sekarang saja. Umpamanya begitu. Allah memiliki keajaiban. Kenapa dihambat oleh pikiran kita yang sangat sempit seperti itu? Boleh jadi tahun depan malah ada kesempatan kita akhirnya kakinya menjadi lebih sehat, lebih siap fisiknya ini yang belum sembuh jadi sembuh, dan tidak harus melalui prosedur yang jelimet diperiksa kopi dulu yang akan memusingkan gitu ya, dan lebih normal saja. Selain ikuti saja bimbingan. Kalau kita sekarang umpamanya mempercayakan mengikuti bimbingan itu via KBIHU yang ada di tempat masing-masing, ikuti dengan seksama gitu. Karena lembaga-lembaga seperti itulah yang akan menjadi stakeholder pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi detail. Jangan hanya karena melihat di YouTube kemudian akhirnya di download, dibagikan lagi sama temannya, lebih bingung gitu ya, lebih membingungkan. Ini kok Saudi buka, ini DPR juga ngamuk-ngamuk, ini negara lain, ini malah tambah bingung. Jadi tidak usahlah, kita patuh saja. Sudah ada mengikuti bimbingan masing-masing, kemudian informasi akan disampaikan secara bijak gitu. Dan tentu demi kepentingan jemaah itu sendiri. Saya merasa yakin, apalagi lembaga-lembaga bimbingan itu kan dipantau oleh pemerintah. Jadi tidak dibiarkan semena-mena. Dari mulai unsur materi yang diberikan, jumlah pertemuan yang disampaikan, kemudian pre-test, post-testnya seperti apa gitu, ada ukuran-ukuran yang disampaikan. Jadi kalau jemaah yang sekarang ini tetap tenang gitu, walaupun tetap Allah ini terima dulu gitu, jangan ada yang menyesalkan. Yang saya khawatirkan itu menyesalkan, berucap serapa, terbalik ini teh ya, bagaimana ini aku tidak berangkat umpamanya. Aku sudah persiapan sebagai, tidak usah ucap serapah gitu. Karena Allah itu sedang melihat kok sekarang. Allah itu sedang menguji kepada kita, menguji kesabarannya. Boleh jadi bahwa tahun inilah yang akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah daripada tahun-tahun sebelumnya atau setelahnya. Persiapannya lebih panjang. Karena persiapannya lebih panjang, ujiannya lebih berat. Ya, karena kita ketika
mau menilai seseorang kalau Allah ingin memberikan kepada permohonan seseorang sebuah kebaikan kan tidak instan. Betul. Umpamanya ada seorang nih calon jemaah gitu, dia menginginkan sesuatu, contohlah dia menginginkan sebuah kendaraan yang bagus dan mahal, lalu dia bertahajud sholat di kamarnya tiap malam, tak berhenti-henti. Ya Allah, berikanlah saya rezeki, saya ingin memiliki mobil yang baru dan bagus yang tidak dimiliki orang lain. Nah, kira-kira kalau Allah mau mengabulkan doa seorang calon jemaah yang tahajud meminta mobil baru itu, apakah begini caranya? Lalu Allah memanggil malaikatnya, malaikat, dengar nggak tadi ada seorang hambaku calon jemaah haji yang meminta mobil baru? Ya dengar ya Allah. Coba ambil mobilnya sekarang di surga, masukkan langsung ke rumahnya gitu. Dengan kuncinya, sudah dihiasi dengan bunga-bunga mobilnya. Apakah begitu cara Allah mengabulkan permohonan seseorang? Tentu tidak. Kadang-kadang apa yang diminta oleh orang itu, yang datang bukan yang dimintanya. Ya, bahkan mungkin kadang lebih ya dari apa yang diminta. Iya, bahkan mungkin begitu dia meminta, kadang-kadang yang datang tuh, loh kok saya minta mobil baru, malah motor butut saya juga jadi hancur, bisa jadi begitu. Jangan curiga dulu. Allah ini sedang menguji dulu. Allah itu melihat dari atas apa reaksinya orang-orang yang beriman ini. Dia sudah mengatakan iman, kemudian aku uji dulu nih ini akan seperti apa reaksinya. Maka itu sangat luar biasa. Mungkin keajaiban itu yang diminta oleh Allah, ketulusan hati kita menerima takdir, kadar baik buruk yang menimpa kita, dan Allah tidak lupa untuk semua itu. Demikian kira-kira ya, Pak Ustaz. Barangkali ada pertanyaan terakhir kan? Iya. Kan yang merasakan efek dari penangguhan itu bukan hanya calon jamaah tahun ini saja. Betul. Kan merembet ke semua ke belakang calon terus. Jemaah itu mundur 1 tahun. Kira-kira mungkin efek ya kita melihat dari sisi husnudon ya. Efek positifnya barangkali dan bisa dioptimalkan apa yang terutama mungkin bagi calon jamaah haji tahun ini nih untuk mengoptimalkan persiapan demi melaksanakan haji tahun depan ini, kira-kira dengan apa? Ada yang memprediksi sempat dengar ini kemungkinan banyak orang yang berpikir daripada nunggu 1 tahun lagi, nambah 1 tahun lagi, ini umrah aja dulu. Barangkali ini ada korelasinya atau tidak nih kemungkinan ke umrah itu? Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya jika Allah mentakdirkan itu. Kemudian kita diberi oleh Allah kemudahan rezekinya. Bagi jemaah yang sudah lama menanti, ada kekhawatiran gitu, aduh semakin secara kalkulasi akalnya saya tidak akan mampu melakukannya tahun depan dan sebagainya. Lalu langkah yang diambilnya, ada sebuah kaidah ma la yudroku kulluh la yudroku kulluh lah gitu. Jadi apa yang kita tidak didapatkan haji, jangan umrah pun tidak didapatkan. Lebih baik ya bagi yang diberi keluasan rezeki, tidak mengapa kalau umpamanya Agustus sudah dibuka umrah, haji batal tahun ini, ada bekal nih, ada umrah dulu aja, berarti lebih pintar malah gitu. Manasiknya nih asli ya. Asli itu. Jadi tahu Arafahnya, tahu mana gitu ya. Malah kepada sahabat kaum muslimin, beliau ini Pak Ustadz ini juga memang praktisi dalam bimbingan ibadah umroh ya, dan saya sudah sangat percaya terhadap beliau, mulai jam terbangnya, mulai pengalamannya, apalagi beliau latar belakang pendidikannya juga memang di Timur Tengah. Bisa nanti membuka konten-konten beliau tuh, kebetulan membuka konten-konten umroh juga ya. Syahid Channel itu coba diakses, nanti bisa konsultasi ya. Andai kata ini, dan beliau insya Allah resmi. Jadi bukan yang hanya mengumpulkan kayak calo-calo begitu ya, kemudian setelah kumpul dilemparkan, tidak, insya Allah dijamin gitu ya. Monitoringnya langsung dari pemerintah, itu alternatif yang pilihan terbaik untuk memuaskan batin kita. Jemaah yang apalagi yang kena imbas seterusnya
Umpamanya yang tadinya waiting listnya dari 11 tahun jadi 12 tahun jadi 13 tahun itu ya dan seterusnya. Ya kenapa tidak? Untuk memuaskan batin itu boleh pilihan umroh itu diambil karena Rasul juga tidak membatasi. Tidak terpengaruh oleh karena saya ingin haji dengan gelarnya atau karena apapun. Tidaklah, kita ingin bersujud di hadapan Ka'bah. Di kesempatan manapun, musim haji atau tidak musim haji, orang sujud di hadapan Ka'bah itu sama. Sama nilainya. Tidak karena ini musim haji jadi sujudnya bakal bagus diterima. Enggak juga, waktu umrah juga sama. Karena di Tumah tidak ada waktu ya. Yang dihitung itu tempat gitu. Ketika seseorang ikhlas datang, mau dalam umroh, mau ini. Tetapi bagi yang tidak mampu, bahwa untuk melaksanakan ibadah haji itu banyak cerita-cerita ahli hikmah ya. Malah orang tidak jadi berangkat, biayanya dipakai membantu orang lain. Malah yang dianggap yang berangkat yang tidak bernilai haji, yang tidak berangkat yang bernilai. Jadi transendental memang. Ukuran di mata Allah itu bukan karena ukuran akal kita. Oleh karenanya berangkat itu belum tentu baik juga. Saya sudah menyatakan sebelum-sebelumnya, wasa antakrahu syai'a bahwa khairul lakum, wasa antuhibbu syai'a bahwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita benci, apa yang kita tidak sukai, pada itu lebih baik. Boleh jadi apa yang kita sukai malah itu jelek bagi kita. Gaib sesungguhnya. Kita hanya diberi akal budi untuk menggunakan apa yang kita mampu, tapi semua transendental, Allah juga yang menentukan. Kita berhusnuzon saja. Apa yang bisa lakukan umpamanya umrah saja. Itu. Tapi sebaiknya yang benar juga umrah itu ya. Jangan juga akhirnya terjebak. Nanti kalau terjebak malah ikut ke lembaga yang tidak resmi, malah lebih kacau nanti. Iya, sudah haji tidak berangkat tahun ini, daftar umroh nggak berangkat juga, uangnya sudah tidak ada. Itu jadi sudah jatuh tertimpa tangga, itu akan lebih terganggu pikirannya. Datanglah ke lembaga yang resmi, betul-betul kompatibel, betul-betul diawasi, dimonitoring oleh pemerintah, betul-betul resmi, betul-betul berizin, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Demikian kira-kira Pak Ustaz. Subhanallah. Saking menikmatinya perbincangan kita, ini waktu sudah tidak kerasa Pak. Iya. Barangkali ini sebagai penutup barangkali terlalu banyak kalau harus disimpulkan ini dari apa yang disampaikan tadi. Kira-kira mungkin statement akhir lah sebagai pesan bagi calon jamaah secara khusus tahun ini atau bagi calon jamaah untuk tahun-tahun ke depan juga. Barangkali dalam 2-3 patah kata nasihat bagi para jamaah kira-kira mungkin pakai. Oke, Pak Ustadz, mungkin saya mengingat sebuah peribahasa Arab ya. Dinyatakan tarjun najat walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabis. Engkau mengharapkan sebuah kesuksesan, tetapi engkau tidak mau melalui jalannya. Ingatlah bahwa perahu itu tidak akan bisa berlayar di daratan. Artinya kepada seluruh kaum muslimin, kita mengharapkan anugerah yang banyak dari Allah. Jangan tidak mau kita menghadapi keputusan Allah, baik enak ataupun tidak enak, senang ataupun tidak senang. Kita terima dengan seterus-terusnya. Mudah-mudahan kesuksesan, ketenangan, dan jaminan Allah segera kita dapatkan. Dan semua tujuan dan niat kita oleh Allah dipertemukan pada saatnya dengan penuh kesuksesan. Demikian mungkin Pak Ustadz. Dan mudah-mudahan jemaah ini tetap diberi kesempatan bertemu Ka'bah di tahun ini. Amin, insyaallah. Baik, sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak terasa nih alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara.
Dan alhamdulillah ini sebagai kehormatan bagi saya pribadi ketika silaturahmi ke rumah Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya Pak Kiai. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini menjadikan suatu keberkahan bagi kita semua dan nilai kebaikan bagi kita juga ada yang tidak akan putus-putusnya. Dan tentunya bahwa ini hanya obrolan ringan saja. Betul. Di dunia yang kita geluti sehari-hari, tidak bermaksud menggurui ya. Ya mudah-mudahan para pemirsa, sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada bisa mengambil manfaatnya. Undur maqala wala tandur man qala insyaallah. Barangkali sekian saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu di jadwal berikutnya insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.